Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan mempresentasikan proyek Internet of Things kami, yaitu sistem kendali lampu rumah. Kami yang beranggotakan saya, Destiari Rahmadanti, beserta 3 rekan teman saya, yaitu Almira Zafir Alami, Rika Oktana Bella, dan Sawitri Vina Kartika. Latar belakang. Akhir-akhir ini banyak pemilik rumah yang tidak mematikan atau lupa mematikan lampu rumahnya saat keluar rumah. Perilaku ini menyebabkan pemborosan energi listrik. Sistem kendali lampu menggunakan aplikasi Telegram Messenger Bot ini dapat mempermudah pemilik rumah untuk mengendalikan penerangan lampu sehingga dapat mengurangi adanya pemborosan listrik ketika pengguna lupa untuk mematikan lampu dan penggunanya lebih efektif. Sistem ini menggunakan aplikasi Telegram Messenger yang berfungsi sebagai pengirim pesan untuk mengontrol lampu rumah yang dihubungkan dengan alat Node MCU ESP8266 yang berfungsi sebagai pengontrol untuk mematikan dan menyalakan lampu rumah saat pemilik rumah berada atau tidak di rumah. Metodologi. Kami menggunakan 2 metodologi. Yang pertama itu studi literatur, penelitian dengan menggunakan media internet dan media cetak. Media internet dapat berupa jurnal, dan e-book, sedangkan media cetak dapat berupa buku-buku materi yang digunakan pada proyek ini. Lalu yang kedua itu studi eksperimen. Penelitian dengan menggunakan software dan hardware yang dirancang kinerjanya, lalu dilakukan pengujian terhadap pembuatan aplikasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap aplikasi tersebut, apakah aplikasi sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jika hasil yang sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka akan disimpulkan hasil yang didapatkan. Lalu tinjauan pustaka pada proyek ini yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen, menurut Arafat pada tahun 2016. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Almira Zafira Alami. Baik, lalu ada smartphone atau rumah pintar, yang merupakan suatu bidang yang terintegrasi dengan bidang Internet of Things yang dapat melakukan pengontrolan suatu rumah dari jarak jauh atau tanpa harus berada di dalam rumah tersebut, yang berarti dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga sangat membantu mengefisienkan waktu. Smart home juga memiliki manfaat diantaranya energi yang ramah lingkungan dan jaminan keamanannya. Lalu ada Arduino IDE adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. Arduino ini terdiri dari editor program, compiler, dan uploader, menurut Sokap dan Mamahir pada tahun 2016. Arduino adalah merupakan program perangkat lunak yang ditujukan pengguna untuk menulis dan mengunggah kode secara real-time. Sistem ini sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak Arduino. Ide ini juga mendukung kegiatan berbagai sistem operasi populer yaitu Mac, Windows, Linux, dan Android. Sehingga dengan penggunaan Arduino ini sangat memudahkan dalam pengerjaan di bidang IT karena tidak adanya kendala yang ditemui dalam melakukan pengoperasian. Lalu ada ISP8266, adalah sebuah chip yang sudah lengkap di mana di dalamnya sudah termasuk prosesor, memori, dan juga akses ke GPIO. Hal ini menyebabkan ESP8266 dapat secara langsung menggantikan Arduino dan ditambah lagi dengan kemampuannya untuk mensupport koneksi Wi-Fi secara langsung, menurut Arafat pada tahun 2016. IoT ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan microcontroller modul
yang berbasiskan Ethernet maupun Wi-Fi. Semakin banyak dan beragam dimulai dari Wisnet, Ethernet, Shield, hingga yang terbaru adalah Wi-Fi modul, yang dikenal dengan ESP8266. Ada beberapa jenis ESP8266 yang dapat ditemukan pasarannya. Namun, yang paling mudah didapatkan di Indonesia adalah tipe ESP 01, 07, dan 12, dengan fungsi yang sama, perbedaannya terletak pada GPIO pin yang disediakan. Lalu relay adalah saklar mekanik yang dikendalikan atau dikontrol secara elektronik. Saklar pada relay akan terjadi perubahan posisi off ke on pada saat diberikan energi elektromagnetik pada armatur relay tersebut. Relay pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu saklar mekanik dan sistem pembangkit elektromagnetik induktor inti besi. Saklar atau kontraktor relay dikendalikan menggunakan tegangan listrik yang diberikan ke induktor pembangkit magnet untuk menarik armatur tuas saklar atau kontraktor relay, menurut Satriadi dan Wahyudi pada tahun 2019. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rika Oktanabela. Selanjutnya terkait deskripsi dari sistem. Yang pertama adalah membuat proyek IoT atau Internet of Things untuk mengontrol lampu secara remote dengan sebuah aplikasi perpesanan di Android, yaitu aplikasi Telegram. Untuk cara kerjanya sendiri, dengan mengirimkan perintah dari Telegram ke Node MCU versi 3 yang terhubung dengan jaringan internet. Perintah command tersebut kemudian akan diterjemahkan untuk mengontrol relay. Baik AC maupun DC dihubungkan ke relay tersebut. Dan ini merupakan gambaran dari cara kerja sistem, di mana terdapat aplikasi Telegram yang terhubung ke internet, dan Node MCU juga terhubung ke dalam internet. Kemudian Node MCU dihubungkan dengan relay untuk melakukan switch on atau off untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Kebutuhan bahan atau alat dalam sistem ini, yang pertama Node MCU versi 3, yang kedua modul relay 4 channel, yang ketiga kabel jumper, dan yang terakhir kabel micro USB. Sedangkan kebutuhan software yang digunakan dalam pembuatan sistem, yang pertama aplikasi Arduino, dan yang kedua aplikasi Telegram. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sawitri Vina Kartika. Baik, di sini ada flowchart di mana kita harus menuliskan slash start untuk memulai sesi, lalu menuliskan nomor on atau off sebagai switch dari nomor lampu tersebut. Nah, jika kita mengetikkan lampu on, maka input diterima node MCU dan lampu akan menyala. Jika kita mengetikkan off, maka input diterima node MCU dan lampu akan menjadi padam. Jika lampu telah menyala ataupun lampu telah padam, node MCU akan mengirimkan notifikasi ke Telegram dan notifikasi akan diterima oleh Telegram dan sesi pun berakhir. Ini merupakan gambar skematik. Di sini menjelaskan bahwa lampu terhubung dengan relay sebagai switch on dan off. Pengguna mengendalikan peralatan elektronik tersebut dengan Telegram Messenger Bot yang terhubung dengan microcontroller dari node MCU ESP8266. Dari microcontroller tersebut akan terhubung dengan relay. Relay ini akan membuat kondisi di mana lampu akan menyala pada nomor lampunya.
Nah, kemudian ini progres project kami. Kami memiliki 3 progres saat ini, yaitu yang pertama mencari referensi yang berkaitan dengan project. Lalu kedua, telah membuat skematik sistem pada project. Yang ketiga, telah membeli beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan pada project. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.